Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai di mana namanya ini? Klaten ya. Klaten. Bocoran, Desa Baran, Kecamatan Jawas, Kabupaten Klaten. Kecamatan Klaten. Iya. Jawa Tengah. Iya. Ini keluarganya sering sakit-sakitan Bang ya. Selama ini ibu saya. Ibu ya terus sakit. Terus kan akhir ini setelah 3 bulan ini bapak saya. Bapak. Ini sekarang bodohnya. Cuman kalau ibu itu secara fisik pun nggak kelihatan. Tapi secara non fisiknya dan komunikasi yang di luar kewajaran. Ibunya itu intinya sering halusinasi gitu ya. Iya, betul. Ngomong sendiri gitu ya. Ngomong sendiri, kadang-kadang nyuruh melakukan sesuatu yang enggak. Melakukan sesuatu yang tidak itu ya. Intinya halusinasi lah ya. Iya. Ini kalau menurut dari syarah saya, menurut batin saya, ini sebenarnya yang paling besar itu ini bukan karena sihir gitu. Bukan juga karena ain, tapi karena ketempelan penyebabnya gitu. Sebab bangsa jin yang berada di tempat ini dari golongan jin Abdul Jumud gitu. Jadi penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Kalau penyakit karena ain itu dikarenakan jin tidak menetapkan asma Allah. Yang kedua yang karena menempel ini jin menempel karena kesalahan orang itu sendiri. Dan yang ketiga itu karena sihir itu karena orang begitu. Nah kalau ada yang menempel ini karena ada pegangan-pegangan atau pusaka-pusaka yang pada akhirnya itu mengikat masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam jiwa seorang sehingga meningkat sukmanya gitu. Ini memang seperti ini lazim digunakan oleh orang-orang tua dulu. Zaman dulu sebenarnya ada yang sebagai untuk pengasihan, ada yang sebagai untuk kawibawan, dan ada juga yang sebagai penjagaan gitu. Nah ini ketika jisimnya ini nanti sudah tidak mampu, maka barang-barang gaib yang seperti ini nanti akan mengganggu di dalam jisim kita, dalam tubuh kita. Itu yang menjadi pokok utamanya. Karena bangsa gaib seperti ini sebenarnya sama kalau kita itu kayak punya sebuah penjagaan atau peliharaan anjing. Jadi anjing itu ketika dia ditempatkan di suatu tempat di rumah, entah siapa yang ada di dalam rumah itu adalah tuannya. Dan ketika dia tidak diberikan makan, maka dia akan memakan tuannya itu sendiri. Itu yang menjadi pokoknya. Maka pusaka-pusaka dan juga ada juga dari danyangan gitu. Sambat-nyambat ke danyangan itu yang harus diputuskan dulu. Sebenarnya tidak masalah sih mempunyai pusaka-pusaka, itu juga tidak masalah. Yang penting tahu tentang kaidah-kaidahnya, tentang ilmu-ilmunya begitu. Nah memang orang-orang tua zaman dulu kebanyakan menggunakan hal semacam ini begitu. Ini terutama ada dari satu tempat itu saja ada 7 penghuni itu ada. Ada juga yang bersifat, ada yang berupa barang, ada yang juga yang berupa amalan, ilmu gitu. Ini ada yang berupa barang dan juga ada yang berupa amalan gitu. Nanti yang berupa amalan kita putuskan, yang berupa barang nanti
insyaallah juga kita putuskan ya, insyaallah. Kayak yang pertama ini yang barangnya dulu saya minta untuk yang berada di tempat ini tolong bawa bawa ke sini dulu. Dari dulu. Masa enggak? Kerisnya. Ini juga sebenarnya bapaknya ini nanti coba sama tanyakan, sering bakar-bakar apa namanya ya kayak umur rampe gitu kan, kayak seperti apa dupa gitu. Sebenarnya bakar dupa juga tidak apa-apa, tapi ini kan tujuannya beda gitu. Kalau membakar dupa dengan tujuan untuk wewangian sunnah ya tidak apa-apa gitu, tapi kalau tujuan membakar dupa itu untuk semuanya sebagai memanggil dari kekuatan-kekuatan dari danyangan atau karena mantra-mantra itu salah gitu. Ini alhamdulillah kita sudah sampai di Klaten ya. Klaten mana Pak? Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah. Setelah ini nanti kita ke Solo. Ya kita Solo. Iya. Awas. Aku dari kayu. Kalau ini keris. Masih ada lagi loh Pak. Coba sama cari lagi. Terus. Banyu ini. Iya. Jadi wong biyen percekan. Iya. Itu namakan keris banyu mili. Gitu. Ini kamar banyu ini. Kamar banyu mili. Orang tua dulu untuk simbol kerezekian lancar ngalir dahsyat itu ya. Seperti air mengalir itu ya. Tapi ini warangkonya baru kan. Warangko baru. Ini sekian. Kalau orang tua dulu bilangnya untuk rezekian ya. Nanti ya kalau yang pusaka di Padepokan itu banyak yang kita itu kita rawat dengan kita biar mengkilat baru kita tepos. Banyak tuh. Tempatnya pun yang khusus ya. Bagus. Pesan. Ini sejak kecil saya ingat. Tahu. Bapak nggak pernah cerita itu. Bapak ngetes enggak bikin? Ini dulu jadi gini, kalau ceritanya yang saya tahu, ini dulu kan punya mbah. Biasanya kan itu kan diturunkan sama yang paling tua, bapak saya kan paling tua. Itu dulu diambil sama adiknya. Tahu-tahu adiknya kan sakit, terus dibalikin ke sini, dianterin ke sini. Ini ibunya sering halusinasi tentang uang. Iya. Tentang uang. Nah, Jadi kalau tentang uang itu sering halusinasi tentang uang, gitu ya. Ini Gitu. Jadi kayak tetangga-tetangga gitu masih punya hutang gitu ya. Terus kalau punya uang pun juga
kalau dikasih uang itu disimpan gitu. Iya. Karena memang keris ini sebenarnya adalah keris yang tujuannya untuk, kalau orang tua dulu itu untuk rezekian, itu untuk uang gitu. Jadi sangat suka sekali dengan uang begitu. Ini simbolnya sudah tahu Mas. Sudah ada uang. Ini ada uang apa nih? Ini uang dulu. Malah nggak tahu saya. Uang dulu. Tahun 60. 5 rupiah. Belum? Uang dulu. 5 sen apa itu? Iya. 5 rupiah uang dulu. Di sini Mas baru tahu saya. Sama sekali. Oh ini udeng kalau orang zaman dulu itu dibuat apa ya? Jerondo, pas rondo, rondo malam. Ya, betul. Masih ada lagi nggak? Terus lain. Ini yang selanjutnya itu saya mau tanya nih, bapaknya dulu, ibunya bapaknya ini sering opong-opong ya. Ngomong menyanyi ya. Ya, makanya dia bertempat tinggal di situ. Oh. Nanti tempatnya di belakang. Mau perlu saya buka? Ya, nah, sana dulu. Lewat mana saya? Saya buka dulu dari belakang. Siap. Ambil standarmu apa? Itu. Bagaimana? Dulu lokasinya kalau opong di sini. Tiap malam Jumat selalu di sini. Waktu saya masih kecil keramat di sini. Terus saya ini motor saya waktu masih kuliah. Udah di bawah. Jadi tempat Mana? sini tempat tempat dari nanti air garamnya dikasih di dalam atau disiramkan di tempat ini sambil baca ayat kursi sama salawatnya nggih. Alura. Tempat ini dulu untuk apa namanya ya,
bakar-bakarnya gitu. Iya, di sini terus. Nanti itu juga di bawah aja. Tanya di sini aja ya. Tanya di sini kalau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ada di sini? Udah lama kamu di sini? Udah lama kamu di sini? Sudah lama semenjak dia masih kecil. Oh, semenjak bapaknya masih kecil. Kamu kok kerasan di sini? Karena saya sering dipanggil untuk kelancaran. Untuk kelancaran apa? Usaha dan rezekinya. Dan sekarang saya tidak pernah dirawat lagi. Kamu gak pernah dirawat? Makanya saya akan menghancurkan semuanya. Kamu menghancurkan semuanya siapa? Terutama yang kamu hancurkan siapa? Ibunya. Tapi konsentrasi terus. Bayang-bayangkan semua harta pertama uang. Terus kenapa kalian datang ke sini? Jadi kita pengen tahu saja. Pertama kita silaturahim di sini. Akhirnya kita pengen tahu. Pergi kalian dari sini. Ya nanti akan pergi saya dari sini. Tapi saya mohon kamu juga akan pergi. Dan kau jangan pernah memanggil orang ini lagi. Kenapa? Saya pengen di sini. Karena ini sudah menjadi rumah saya. Ya coba. Kamu juga pengen di sini. Tapi jangan pengganggu keluarga ini deh. Itulah bala bagi mereka. Setelah mereka tidak mengurus saya lagi. Ya udah nanti kamu ikut kami semuanya aja nanti biar diurus. Saya tidak mau ikut dengan siapa-siapa. Kenapa? Karena saya sudah kerasa di sini. Susah. Tapi kerasan malah ganggu. Jika saya diurus, saya tidak akan mengganggu mereka. Kalau mereka tidak mengurus saya lagi, saya akan terus mengganggu mereka. Minta diurus gimana? Seperti semulanya. Mereka selalu menyajini saya. Itu dulu. Sekarang jawabannya beda no, modern kok sekarang. Saya tidak mau. Harus. Kamu di sini sama siapa? Ada 7. 7. Ada 7 di sini. Sama sampingmu itu siapa? Ini kawan saya. Itu yang di mana? Sama saja. Yang di sini sering dipanggil. Tugas kamu apa sih sebenarnya kalau di sini? Saya ada di dalam keris. Kamu Dan yang, ini ada yang di dalam sini. ini ada di dalam sini. Kamu yang di pusaka itu. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Kembalikan saya. Kembalikan. Nanti saya harap kamu harus pergi dari sini. Saya tidak akan pergi. Kalau kamu nggak mau pergi dari sini, saya paksa untuk pergi dari sini. Ada yang memaksa saya. Mau ke tanya ada apa? Yang sering bisikin ibu saya. Bisikin apa? Jangan kamu tanya lagi. Bisikin apa? Karena saya tidak menyadari saya lagi. Gak kamu bisikin apa? Kamu bisikin apa? Selalu membayangi uang. Uang. Ya. Selain uang apa? Banyak tentang harta-harta. Saya bikin solusi terus. Membinginkan yang aneh-aneh. Kenapa kok? Itulah efek mereka. Efek ibu dulu yang tidak mengurus saya sampai sekarang. Jika mereka masih mengurus saya sampai sekarang, saya tidak akan mungkin seperti ini. Saya tidak mungkin mengganggu keluarga kalian. Sekarang kamu pergi aja. Saya tidak akan pergi. Kalau keluarga ini Dan buat apa kamu mengeluarkan keris itu? Diberi ke mereka. Apa maksud kalian? biar saya kembalikan ke alamnya. Saya tidak mau kembalikan lagi keris itu. Kamu ambil. Taruh lagi ke tempatnya. Taruh lagi enak saja. Kamu nanti yang saya Kau ambil lagi kain yang ada di situ itu. saya pindahkan kamu. Kamu jin kok ini manusia. Kalian yang memberinya. Kamu jin kok ini manusia. Karena kau tadi yang memberinya. Oh ini hak saya.
dan ambil lagi yang dibungkus kain itu Apa? yang berisi uang. Minta dikembalikan. Kembalikan. Ya, Yang mana? Saman yang di mana? dua-duanya. Aku yang ada di Grace. Paman bisa mencolok putra mancolok gitu deh tah. Yang di keris. Ingin kerisnya itu balik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. taruh lagi dalam sini. Ini loh kerisnya. Tempatnya sampean, ayo masuk lagi ke sini. Tempatnya sampean ini. Ya, Masuk lagi ke tempat sampean. Di mana di pentungan ada ini? Enggak di sini katanya. Di sini. Ini kemudian dari pentungan itu tempat ini lebih kalem karena ini memang dari apa namanya bangsa berjumlah. Assalamualaikum. Sampai di sini sudah lama. cukup lama. Sudah cukup lama di sini. Ya, Apa ada hubungannya sama bentungan itu tadi? Saya rasakan seperti tempatnya panjenengan itu. ada. Terus masalahnya dengan tempat ini kenapa? Dulu digunakan. Dulu dikasih makan juga, Ya, tapi Sekarang saya tidak. tidak mengganggu. tidak mengganggu sampean. Ya, teman saya yang mengganggu. Sampean tidak sama sekali. Tapi keberadaan sampean di sini nyaman atau enggak sampean? Saya merasa tenang di sini. Kalau dipindahkan mau atau tidak? Ya, Kalau saya pindahkan mau atau tidak? pindahkan ke tempat yang lebih baik jauh dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat ini kalau buat sampean nyaman atau tidak di tempat ini? Ya, Kan pindah ikut saya ke sini. Ya. Bangsa seperti ini sebenarnya tidak harus dikasari kalau kita tahu tentang tata caranya. Itu sama saja. Bangsa seperti ini juga butuh tempat, dia juga butuh makanan sama begitu. Tidak perlu harus dikasari begitu. Nah, memang yang biasanya sudah ikut ke ibu ini ya, karena sudah sangat lama sekali, maka dia juga ya merasuk gitu di dalam tubuhnya gitu loh, sehingga pemikirannya pun juga berubah gitu, banyak pemikiran-pemikirannya berubah gitu, halusinasi dan berbagai macam yang lainnya kan gitu gitu. Nah ini banyak kan terjadi pada orang-orang tua dulu begitu kan, apa bahkan untuk meninggal pun juga akan sulit gitu. Karena apa? Karena sukmanya terikat gitu. Ini ada saudara yang sakit ya, yang di rumah ini ada yang sakit juga ya. Ada. Sekarang di mana? Bapaknya. Saya sama bapak saya sakit juga Bapaknya di mana? di kamar. Oh di kamar. Siap, insyaallah. Nanti insyaallah kita doakan sama-sama. Semoga kita lihat yang sakit dulu. Ibu, assalamualaikum. Sebentar dipanggil. Kenapa? Tidak apa-apa. Ibu namanya sinten ibu? Pancarjo. Acara-acara, nggih, tegelak. Nggih. Ini piye panjenengan nggih? Nun, Ibu panjenengan. Nggih, nanti mengke kula betahne kunir nggih. Bapak. Kunir. Nggih. Nggih, betahne kunir kula mengke. Kalih toya 2 baskom mawon nggih. Oke. Siap, om insyaallah. daleme pundi? Kula Blitar. Blitar. Nggih, insyaallah. Nggih. Ibu ini namanya ini? Ibu sinten mau? Nun, Ibu sinten namine? Poncarjo. Poncarjo. Bang Jarjo. Poncarjo. Ponco Arjo. Ponco Arjo. Ponco Arjo. Nyuwun kunir wonten? Kulit. Ustaz ini. Kayak kunir aja enggak apa-apa bisa pakai itu. Bacakan salawat dulu 17 kali. Oke.
Mungkin apa, Mbak? Ada kunci nih Om. Oh, kunci. Nggih. Met. Coba. Ngucu. Monggo set di kan dulu di kepala dulu terus di kaki ya. Oke. Siap. Bacakan dulu selawat 17 kali untuk umat kita Nur Muhammad ya. Oke. R2 di tempat baskom atau tempat apa pokoknya sempat bebas. Yang sakit ini. Oh, kasih kawan mandi. Jamnya gue juga. Saya di kamar mandi. Banyak sekali orang-orang tua dulu itu yang pada akhirnya susah meninggal ya karena ada ikatan-ikatan tersebut. Dan salah satu ilmu kembang wijaya kusuma dan masih banyak yang lainnya. Karena ilmu tua seperti itu ada yang mengikat di bagian sukmanya gitu. Kamar mandi. Siap. Itu. Siap. Ponakan ini. Ya. Ini dia tuh kalau mandi itu minimal 1 jam kamar mandi. Minimal 1 jam Iya. mandi. Dari kecil. Ada. Iya, nanti kita baskom mana ya? Air di 2 baskom. Kerisnya itu memang keris khusus untuk rezekian begitu, kerisnya tadi itu, sehingga ya di dalam bedamnya itu sudah menyatu di dalam beliau. Itu mohon maaf biasanya kalau orang nggak ketayu pun membawa itu juga sakit kalau nggak ketayu. Makanya itu harus kita putuskan dulu dengan bedamnya tersebut. Bersih ya. Bersih ya. Iya bersih. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ajan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Ya Bapak, air yang sudah kita di belakang ada suara itu. Iya, air yang sudah kita azani, kita sholawati ini nanti. Jadi daun bidara ini hanya wasilah nggih, hanya wasilah, sarana sababiyah mawon nggih. Tapi yang terpenting adalah doanya begitu. Insyaallah daunnya sudah kita bacakan 41 surat Yasin dan sudah kita riadoi. Nanti untuk mandi satu-satunya ditaburkan di seluruh rumah ya. Ditaburkan di seluruh rumah. Ya, mutar begitu. Untuk mandi. Iya, itu untuk mandi, ini untuk ditaburkan seluruh rumah, seluruh keluarga ya. Ini sebenarnya apa namanya, pusaka ini ada penghuninya. Monggo Pak Lurah yang sakit. Kalau mau masuk Monggo. Iya. Dirukyah dulu ya beliau. Ya, nanti dulu. Iya. Dirukyah dulu, diputuskan dulu ya. Kunir ini banyak sekali manfaatnya, insyaallah. Kenapa kalau kita dulu itu waktu lahir dikasih kunir begitu? Karena kunir ini insyaallah secara medisnya mampu untuk menghalau dari berbagai kuman begitu. Secara sebatinya itu kalau dibangkitkan nur Muhammadnya untuk berbagai macam penyakit. Tapi harus dikawinkan dulu dengan diri kita atau dibangkitkan dulu nur Muhammadnya dengan cara dibacakan dulu dengan sholawat 17 kali tahan nafas. Insyaallah nanti untuk berbagai macam penyakit insyaallah. Kita di Padepokan pun juga menggunakan kunir ini. Kunir, degan begitu. Kunir kasih madu sama degan dibakar lalu diminumkan yang sakit itu begitu insyaallah. Berbagai macam penyakit. Dan siapapun yang datang kepada